Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian beserta para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih menjelaskan tentang waktu salat atau bab mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Insyaallah ada beberapa hadis lagi yang akan kita selesaikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis tentang fajar. Itu Rasulullah mengatakan al-fajru fajran. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Nah, ini batasan terakhir, Nah, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kalau di kitab yang Anda pegang itu hadis nomor 168. Atau kalau kitab yang antum pegang, apalagi terjemah. Tentunya biasanya beda-beda, Itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan di sini, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling atau amal yang paling afdal adalah salat di awal waktunya. Amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Hakim dan mereka mensahihkannya. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada perkataan salat di awal waktunya. Yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu adalah as-salatu fi waqtiha, itu salat di waktunya. Tidak ada kata-kata awalnya. Nah, cuma dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Hakim ada tambahan di awal waktu. Allahu alam. Dan ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Salat di waktunya dan salat di awal waktu itu berbeda. Karena kalau salat di waktunya itu berarti bukan hanya di awal, kita di tengah atau di akhir pun tetap dikatakan salat pada waktunya. Yang enggak boleh itu kan salat di luar waktu, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun salat di waktu, baik di awal ataupun di tengah ataupun di akhir, maka itu tetap perbuatan yang baik. Allahu alam. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang awal dan akhir waktu salat atau setiap salat. Allahu alam. Nah, maka dari itu ulama berbeda pendapat tentang tambahan kata-kata awal. Fi awwali waqtiha, di awal waktu. Tambahan ini apakah sahih atau tidak? Imam Tirmidzi dan Imam Hakim berpendapat tambahan ini tambahan yang sahih.
Kalau kita lihat Sani' al-Bukhari wa Muslim, adapun perbuatan Bukhari dan Muslim, maka mereka berdua beranggapan tambahan ini dhaif, maka tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim oleh mereka berdua. Artinya mereka berdua berpendapat tambahan awal ya dalam hadis ini adalah riwayat yang lemah, tidak sahih. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya tambahan awal waktiha, awal itu tambahan yang tidak sahih. Makanya tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini isyarat dari mereka berdua bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang lemah, dan banyak para ulama yang mendhaifkan tambahan ini. Wallahu alam. Tapi meskipun secara ilmu riwayat dia dhaif, lemah, tapi secara dirayah, secara maknanya ini tambahan yang benar. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya memang salat itu afdalnya di awal waktu, kecuali salat apa? Isya. Ya, kecuali salat Isya, maka memang salat Isya itu afdalnya diakhirkan. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi hadis ini termasuk hadis yang secara ilmu riwayatnya lemah, tapi secara maknanya sahih. Dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali ya, ikhwan sekalian. Ada beberapa hadis yang secara sanad, secara pelajaran ilmu riwayat dia lemah, tapi secara maknanya dia sahih. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah. Ya, sahabat ini dikenal dengan kunyahnya Abu Mahdhurah. Adapun nama beliau mungkin banyak orang yang tidak tahu. Nama beliau adalah Samurah. Ya, Samurah bin Mi'yar. Sebagian ulama mengatakan bukan Samurah tapi Aus. Aus bin Mi'yar. Memang terjadi khilaf di antara para ulama tentang nama beliau. Ya, ada yang mengatakan nama beliau itu Samurah bin Mi'yar, ada yang mengatakan Aus bin Mi'yar. Allahu alam. Seperti Abu Hurairah ya kan, itu ulama berbeda-beda. Siapa nama beliau? Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr, ada yang mengatakan yang selain itu. Allahu alam. Taib. Dan Abu Mahdhurah ini adalah di antara keutamaan beliau adalah muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya, jadi Rasulullah itu punya beberapa sahabat yang jadi muadzin. Yang ma'ruf itu Abu Mahdhurah di Mekah. Beliau ini menjadi muadzin di Mekah. Ya, ada dua sahabat yang menjadi muadzin di Madinah, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, mereka berdua adalah muadzin Rasul SAW tapi di kota Madinah. Ya, nah ini sahabat-sahabat Rasulullah yang profesinya sebagai muadzin. Nanti insyaallah pada bab selanjutnya akan kita jelaskan tentang masalah adzan. Insyaallah setelah bab ini ya. Nah, dan Abu Mahdhurah ini masuk Islam pada Fathu Makkah. Pada Fathu Makkah, kemudian beliau tinggal di Mekah sampai beliau meninggal dunia di Mekah, yaitu pada tahun 59 Hijriyah. Allahu alam. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya awal waktu, maksudnya waktu salat, itu adalah ridho Allah. Itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah itu terletak pada awal waktu. Wa awsatuhu rahmatullah, adapun salat di pertengahan waktu itu adalah rahmat Allah. Jadi di awal itu ridho Allah, di tengah waktu rahmat Allah. Wa akhiruhu afullah, adapun di akhir waktu itu adalah maaf maaf ya, atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, tapi kata Imam Ibnu Hajar bisanadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah. Artinya hadis ini enggak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih Bapak Ibu sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab lemahnya hadis ini karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Walid. Ya'qub bin Walid. Ini seorang perawi yang kata Imam Ahmad apa? Kana minal kadzdzabinal kibar. Termasuk pendusta yang besar. Ya, makanya hadis ini dhaif jiddan. Bahkan Imam Ibnu Ma'in mengatakan orang tadi apa? Kadzdzab, jadi hadisnya adalah hadis yang maudhu.
sebagaimana ini yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya, hadis yang maudhu, bukan hanya dhaif jiddan, bahkan dia hadis yang maudhu. Apa maudhu itu? Palsu hadisnya, ya, hadis yang palsu. Ditambah lagi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Zakaria Al-Bajali. Ibrahim, bukan Ibrahim kawan antum, bukan. Ibrahim bin Zakaria Al-Bajali, ya, ini seorang yang muttaham bil kadzib. Jadi sanad hadis ini hancur, ya. Wallahu alam. Walid Tirmidzi min hadis Ibnu Umar, dalam riwayat Tirmidzi ada hadis yang semisal dengan hadis ini, riwayat Ibnu Umar. Ya. Cuma tidak ada perkataan pertengahan waktu, yang ada awal waktu dan akhir saja. Tidak ada kata-kata awalnya, tapi juga hadis yang lemah. Ya. Artinya hadis ini tidak sahih, Pak. Pembagian salat di awal, di tengah dan di akhir ini tidak sahih. Seperti pembagian bulan Ramadan yang sering kita ketahui, ya kan, sebanyak kalau sudah datang bulan Ramadan, para khatib, ya, penceramah itu membawakan bahwasanya awal Ramadan itu adalah apa rahmat, ya. Awal Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkun minan nar. Ini juga enggak sahih. Ya, rata-rata hadis-hadis yang seperti ini tidak sahih. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajadataini, akhrajahul khamsa illa an-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat setelah masuk waktu fajar, maksudnya fajar shadiq, masuk waktu subuh, kecuali 2 rakaat. Tidak ada salat setelah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau sudah azan subuh, itu tidak boleh kita salat sunnah kecuali 2 rakaat subuh, sebelum subuh. Itu aja. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada salat sunnah yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Wa fi riwayati Abdur Razzaq, di dalam riwayat Abdur Razzaq dikatakan, la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atil fajri. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar, maksudnya setelah masuk waktu subuh, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Wa mithluhu li Daruqutni, dan semisal dengan hadis ini ada di dalam riwayat Imam Daruqutni dari Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia hadis yang sahih atau dhaif. Ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya hadis ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini hadis yang lemah. Nah, tapi setelah itu para ulama berselisih pendapat tentang kandungan maknanya. Ya, apakah memang tidak boleh salat setelah adzan subuh kecuali 2 rakaat sebelum subuh saja, atau boleh salat lain? Ya, misal kita sudah salat qabliyah di rumah, sampai ke masjid ternyata belum qomat, boleh nggak kita salat tahiyatul masjid lagi? Kalau lihat keumuman hadis ini berarti tidak boleh, ya kan? Karena kata Rasulullah nggak ada salat setelah masuk waktu subuh kecuali 2 rakaat sebelum subuh, itu aja. Allahu alam, pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau, bahwasannya karena hadis ini yang lemah, tidak sahih, maka tidak mengapa, ya, salat yang ada sebabnya. Tidak mengapa salat yang ada sebabnya. Adapun salat sunnah mutlak, para ulama mengatakan lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada anggapan bahwasanya qabliyah subuh itu lebih dari 2. Tapi kalau salatnya salat yang punya sebab, kita masuk masjid tahiyatul masjid, atau kita wudu, kita salat sunnah wudu, maka pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak mengapa. Ini pendapat mayoritas ulama, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Allam, syarah Umdatul Ahkam. Wallahu alam bissawab. Baik. Hadis yang terakhir dari bab waktu-waktu salat, dia mengatakan, wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin, annaha qalat, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra, kata beliau Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian setelah salat beliau masuk ke rumahku, kata Ummu Salamah. Fa shalla rak'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Fa sa'altuhu, maka kata Ummu Salamah, aku bertanya kepada beliau, ya, kenapa kok Rasulullah salat ba'da asar? Padahal pada hadis-hadis sebelumnya sudah kita sampaikan, salat atau ba'da asar itu adalah waktu yang terlarang kita untuk salat. Ba'da asar sampai kapan, ikhwan? Sampai terbenam matahari. Itu kan waktu yang terlarang. Tapi ternyata Rasulullah setelah asar masuk rumah Ummu Salamah, beliau salat 2 rakaat. Maka Ummu Salamah bertanya, ini salat apa? Maka Rasulullah mengatakan, syughiltu an rak'ataini ba'da dzuhri fa shallaituhum al-an. Ya, tadi waktu zuhur saya belum sempat salat 2 rakaat setelah zuhur. Ya, setelah zuhur beliau ada kesibukan sehingga beliau enggak sempat salat ba'diyah zuhur. Ya, tidak sempat salat ba'diyah zuhur, maka aku qadha pada waktu ini. Diqadha oleh beliau. Jadi beliau mengqadha 2 rakaat ba'da zuhur itu diqadha pada ba'da asar. Setelah asar beliau mengqadha, ya. Fakultu, maka Ummu Salamah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa naqdihi ma idza fatata?" Ya, apakah kami mengqadhanya ya Rasulullah apabila kami tidak salat atau terlewat dari salat itu? Maksudnya kalau seandainya kami juga mengalami hal yang sama ya Rasulullah, kalau enggak sempat salat ba'diyah zuhur, apakah boleh kami mengqadhanya ba'da asar? Seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, "La." Tidak, ya, artinya seakan-akan beliau ingin mengatakan ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wali Abi Daud an Aisyah, dan dalam riwayat Abu Daud ada hadis yang semisal dari Aisyah radhiyallahu taala an. Hadis ini hadis yang sahih kecuali tambahan perkataan Ummu Salamah di akhir hadis. Apa itu? Yaitu pertanyaan Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah kami juga mengqadhanya kalau kami terlewatkan 2 rakaat zuhur tadi, apakah kami boleh mengqadhanya di waktu ba'da asar? Kata Rasulullah, tidak. Nah, tambahan ini tambahan yang tidak sahih. Ya, tambahan ini tambahan yang tidak sahih, dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Fauzan dalam kitabnya syarah dari Bulughul Maram, ya, Minhatul Alam, ya, syarah Bulughul Maram. Beliau jelaskan bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang tidak sahih, yang lemah. Bahkan sebaliknya ada beberapa riwayat yang menjelaskan diperbolehkan kita mengqadha salat, ya, yang kita tinggalkan ba'da asar, boleh. Jadi ini bukan kekhususan Rasulullah. Jadi kalau antum enggak sempat salat ba'diyah zuhur, ya, karena beberapa sebab, nah, kemudian antum bisanya melakukan sholat itu ba'da asar, maka boleh diqadha, enggak masalah. Boleh diqadha. Dan sudah kita jelaskan pendapat yang rajih adalah diperbolehkan melakukan sholat-sholat yang memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang. Ba'da asar dan ba'da subuh itu boleh kalau sebabnya, kalau sholatnya itu ada sebab. Yang enggak boleh itu sholat apa, ikhwan? Sholat sunnah mutlak, itu yang tidak boleh. Kalau salat yang ada sebab maka diperbolehkan. Nah, termasuk mengqadha, boleh. Allahu a'lam bissawab. Nah, yang enggak ada itu adalah salat ba'diyah asar. Itu yang enggak ada. Ya, kalau ba'diyah zuhur diqadha ba'da asar, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak ada adalah salat ba'diyah asar, itu enggak ada. Ya, asar itu enggak ada ba'diyahnya. Yang ada adalah qabliyah. Ada, qabliyah asar itu ada. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Cuma dia tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan. Adapun ba'diyah asar maka tidak ada salatnya. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan sebagian ulama yang berpandangan adanya salat ba'diyah asar. Ya, pendapatnya lebih kuat enggak ada. Adapun beberapa riwayat hadis dari Aisyah dan dari sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah itu melakukan salat 2 rakaat ba'da asar, itu kekhususan beliau. Ya, ba'da asar yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kekhususan
beliau. Adapun kita sebagai umat beliau tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu berupa perbuatan. Ya. Sedangkan larangan salat ba'da asar itu adalah ucapan. Jadi Rasulullah melarang kita salat ba'da asar dengan ucapan beliau. Ternyata perbuatan beliau salat ba'da asar. Artinya ada pertentangan antara hadis yang berupa qauli dengan hadis yang berupa fi'li. Dan di dalam ilmu usul, kalau ada perbedaan, pertentangan antara hadis yang sifatnya perkataan dan hadis yang sifatnya perbuatan, mana yang didahulukan? Hadis yang perkataan atau perbuatan? Perkataan. Ya. Hadis yang perkataan. Kenapa? Karena lebih kuat. Perkataan itu untuk umum, ke seluruh umat. Adapun perbuatan itu bisa dimaknai kekhususan. Ya, kekhususan beliau. Baik. Nah, contoh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengatakan tentang menikah. Kata Allah dalam surah An-Nisa apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Satu aja belum ya, apalagi mau 2, 3 dan 4. Boleh nikah sampai 4. Ini kan qauli nih, Al-Qur'an lagi ya. Nah, sekarang Rasulullah SAW, antum pernah belajar sirah, ya kan? Berapa istri beliau? 11. Perbuatan, ya. Apakah kita dahulukan perbuatan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkataan? Jawabannya tidak. Berarti kenapa Rasulullah istrinya bisa 11? Kita katakan apa? Kekhususan. Paham ya? Nah, tapi ini kalau memang nggak bisa digabungkan, ikhwan, ya. Kalau bisa digabungkan, kita gabungkan dulu. Ada pertentangan, satu dalil qauli, satu dalil fi'li. Bertentangan. Kalau bisa digabungkan, gabungkan dulu. Contoh, Rasulullah melarang kita minum sambil berdiri. Apa kata Rasulullah SAW? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Nah, tapi ada dalam hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau pernah minum berdiri, kemudian beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah melakukan hal ini, yaitu minum sambil berdiri. Nah, perbuatan. Apakah kita katakan minum sambil berdiri merupakan kekhususan Rasul SAW? Jawabannya tidak. Kenapa? Buktinya Ali bin Abi Thalib mengamalkan. Sahabat-sahabat lain pun mengamalkan. Jadi bukan kekhususan. Jadi gimana Ustaz? Maksudnya larangan minum sambil berdiri itu tidak sampai haram. Cuma makruh. Ya. Cuma adab ya. Kalau kita ini mengikut sunnah Rasul SAW, tentunya yang makruh-makruh kita tinggalkan. Kita sepakat ya, di antara adab yang baik adalah minum sambil duduk ya, bukan sambil berdiri. Jadi untuk para santri diupayakan kalau minum itu sambil duduk, jangan berdiri ya, karena itu adab di dalam minum ataupun makan. Makan juga begitu, diusahakan sambil duduk ya. Tapi perlu kita pahami juga hukumnya tidak sampai haram. Makan dan minum sambil berdiri tidak sampai haram. Artinya apa? Artinya untuk kita cari yang afdol. Ya, mana afdol? Kita cari yang afdol ya. Untuk diri kita cari yang afdol. Kalau makan dan minum itu duduk, ikhwan, ya para santri sekalian. Tayyib. Nah, cuma kalau kita melihat orang lain ada yang makan dan minum sambil berdiri, gimana sikap kita? Apakah kita langsung bentak-bentak, marah-marah misalnya, ya kita janggut rambutnya suruh duduk, seperti itu? Enggak. Nah, di situ kita harus pelan-pelan. Karena apa? Tidak haram kok. Ya, nasihat boleh, nasihat, akhi, kan Rasulullah mengatakan janganlah kalian minum sambil berdiri, duduk dong. Nah, kalau dia beriman kepada Rasulullah, ingin menjadi umat Rasulullah yang baik, harusnya dia langsung taat. Ya. Seperti itu ya kan? Jadi nasihat tetap, cuma jangan berlebihan dalam mengingkari. Itu saja. Tapi afdolnya tetap sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu juga tentang masalah yang lain ya, banyak hadis-hadis yang kadang-kadang bisa digabungkan. Adapun yang contoh kita ini diantara tidak bisa digabungkan, maka kita harus mengambil salah satunya.
Dan kita katakan pendapat yang kuat adalah tidak boleh atau tidak ada salat ba'diyah asar. Adapun salat ba'diyah asar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak dianjurkan bagi kita sebagai umatnya. Barakallahu fikum. Dengan ini selesai bab tentang waktu salat. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya dari kitabus shalah ini, bab yang kedua. Bab yang kedua dari kitabus salat dari kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan babul adzan. Bab yang kedua adalah bab tentang adzan dan iqamat tentunya. Ya, biasanya para ulama itu menuliskan adzan dan iqamat. Di sini beliau hanya menuliskan adzan, tapi tentunya masuk juga iqamat, ya. Karena hukum adzan dan iqamat itu sama. Seperti akan kita jelaskan meskipun berbeda kaifiat. Caranya berbeda antara adzan dan iqamah, ada beberapa perbedaan nanti akan kita jelaskan. Cuma secara hukum sama. Hukumnya akan kita jelaskan nanti insyaallah. Sebelum kita membacakan hadis-hadis ya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram ini tentang adzan, kita akan jelaskan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan adzan. Di antaranya yang pertama definisi adzan. Definisi adzan atau pengertian adzan. Ya, adzan itu secara bahasa ismul masdar. Ismul masdar. Apa perbedaan ismul masdar dengan masdar? Santri, ini pertanyaan untuk santri ya. Kalau bapak pasti nggak tahu. Masdar aja nggak tahu. Nah, apa perbedaan antara ismul masdar dengan masdar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada. Sudah belajar belum masdar? Hah? Sudah belajar? Dimas, apa bedanya? Ismul masdar sudah belajar belum ya? Oh belum. Nah, nanti dipelajari insyaallah ya. Ismul masdar dengan masdar. Perbedaannya, kalau masdar itu diambil dari fiil, ya, huruf-hurufnya diambil dari fiilnya. Adapun ismul masdar itu biasanya huruf-hurufnya lebih sedikit daripada masdar. Contoh, ya. Adzan itu adalah ismul masdar dari fi'il adzana yu'adzinu ta'dzinan. Ya, shorof sudah belajar shorof ya. Tentang tasrif itu penting, tasrif ya. Tasrif fi'il thulathi, fi'il rubai itu penting ya. Kalau wazannya fa'ala itu madinya, kalau mudhari'nya berarti yufa'ilu. Adzana itu wazannya fa'ala. Adzana yu'adzinu. Ya, masdarnya apa? Ta'dzinan. Seperti sallama yusallimu tasliman. Ya. Nah itu ta'dzinan itu masdar. Adapun adzan itu namanya ismul masdar. Paham ya? Jadi ta'dzin itu diambil dari kata-kata adzana yu'adzinu. Adapun al-adzan itu hurufnya lebih sedikit daripada adzana yu'adzinu. Nah, itu perbedaan antara ismul masdar dengan masdar. Seperti sallama yusallimu tasliman. Taslim itu masdar. Isim masdarnya apa? Salamun dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun maknanya adalah i'lam ya. Adzan itu maknanya adalah i'lam. I'lam itu artinya memberitahu. Memberitahu. Nah, mengabarkan. Itu makna adzan secara bahasa. Adapun secara istilah, maka adzan maknanya adalah al-i'lam bihuduri waqti fi'lis salati. Al-i'lamu bihuduri waqti fi'lis salati bidzikrin makhsus. Yaitu pemberitahuan ya tentang masuknya waktu salat. Ya, mengabarkan pemberitahuan ya tentang masuknya waktu salat atau datangnya waktu salat bi dzikrin makhsusin, dengan zikir yang khusus yang kita hafal bersama. Insyaallah semua kita hafal lafaz adzan ya. Ini makna adzan secara istilah. Adapun iqamah itu secara bahasa masdar dari aqama yuqimu iqamatan. Artinya mendirikan. Aqama yuqimu itu mendirikan. Maksudnya kalau orang yang qomat itu dia mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan orang yang duduk. Orang yang duduk dibikin berdiri oleh dia untuk salat ya. Adapun secara istilah, maka iqamah maknanya adalah al-i'lamu
biqiyamin ila salati. Al-i'lam biqiyamin ila salati bi dzikrin makhsus. Itu pemberitahuan juga tentang akan dilakukannya salat. Ya, akan dikerjakannya salat dengan zikir yang khusus juga. Jadi kalau azan itu memberikan tahu waktu sudah masuk, adapun qomat itu pemberitahuan bahwasanya salat akan dikerjakan. Jadi insyaallah kita paham ya perbedaannya. Dan azan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan azan adalah apa yang Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu alaihi." Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia tahu ya keutamaan yang terdapat pada azan dan saf awal, saf depan, ya, dan mereka tidak bisa mendapatkan azan dan saf depan itu kecuali mereka mengundi, saling mengundi, ya, bagaimana caranya, atau diundi atau suit dan misalnya usit, ya, maka mereka akan melakukannya. Kenapa? Karena banyak keutamaannya. Keutamaan apa? Azan dan salat di saf awal. Jadi harusnya kita itu berlomba-lomba untuk salat di saf terdepan. Ya, siapa saja boleh, kecuali di belakang imam, ya. Saya mohon yang di belakang saya itu untuk yang kalau bisa yang hafalan Qur'annya banyak, kemudian yang bisa paham fikih salat, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib, kemudian di antara keutamaan azan juga adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, para muadzin, orang yang azan itu mereka orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ulama berbeda pendapat menafsirkan hadis ini. Apa maksudnya lehernya panjang? Sebagian ulama mengatakan maksud leher panjang itu adalah dia itu banyak yang mengikutinya, ya, karena orang yang leher panjang itu menurut orang Arab itu orang yang banyak pengikutnya, seperti itu, ya, karena memang di dunia kan dia manggil orang untuk sholat, ya. Sebagian ulama mengatakan dia akan menjadi akan diselamatkan dari siksaan di mahsyar, karena di padang mahsyar itu orang akan ditenggelamkan oleh apanya? Keringatnya. Nah, orang yang muadzin tadi dia nggak akan dibenamkan oleh keringatnya. Kenapa? Karena lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan terberak dia, ya. Berbeda sama orang-orang yang amalannya sedikit, nanti keringatnya menutupi diri dia. Nauzubillah, kita berharap tidak sampai seperti itu. Tentunya kita berharap kepada Allah untuk menyelamatkan seluruh kaum muslimin. Intinya ini keutamaan azan. Dan kata ulama, azan itu lebih utama daripada imam. Orang yang muadzin itu lebih afdal daripada imam. Ya, itu kata para ulama. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan azan lebih banyak daripada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan jadi imam. Ya. Dan azan ini uniknya adalah ibadah yang banyak keutamaan, pahalanya besar, tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari azan disyariatkan, Rasulullah langsung menyuruh sahabat yang azan. Nyuruh Bilal, nyuruh Abu Mahdhurah, nyuruh Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah enggak pernah azan. Begitu juga para khulafa ar-rasyidun enggak pernah azan, ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan karena Rasulullah dan khulafa ar-rasyidun itu disibukkan mengurus urusan umat dan negara. Maka mereka enggak sempat untuk azan, akhirnya mereka cuma jadi imam. Allahu a'lam bissawab. Tayyib, dan azan itu ikhwan fillah disyariatkan pada tahun pertama ketika hijrah. Bukan di Mekah. Sebelum hijrah, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan azan itu disyariatkan sebelum hijrah. Tapi riwayat-riwayat semua dhaif. Riwayat yang menjelaskan azan disyariatkan sebelum hijrah itu semuanya dhaif, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar sendiri. Ya. Jadi pendapat yang sahih bahwasanya azan itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di Madinah. Ya, di Madinah. Allahu a'lam. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Adapun hukum azan dan iqamah, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat, azan dan iqamah hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib.
Fard. Ya. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Tidak ada ulama yang berpendapat adzan fardu ain, karena kalau fardu ain berarti semua kita harus adzan, padahal adzan cukup satu orang saja. Jadi fardu kifayah kata para ulama. Kalau sudah ada satu orang yang adzan cukup. Ya. Naam, wallahu alam bisawab. Ini beberapa hukum tentang adzan. Langsung kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya tentunya tentang sebagai pelengkap hukum-hukum tentang azan. Baik, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Beliau mengatakan an Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbih, dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi, ya, seorang sahabat yang mulia. Dan ini berbeda dengan Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Jadi sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid ada dua. Yang pertama Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya tentang tata cara wudu. Dalam Umdatul Ahkam itu dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi hadisnya tentang sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Nah ini beliau. Dan beliau ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Tidak banyak meriwayatkan hadis. Hanya ada beberapa hadis yang beliau riwayatkan, dan yang sahih cuma satu hadis ini. Ya, kata Imam Tirmidzi dan kata imam-imam yang lain, beliau meriwayatkan kurang lebih 6 atau 7 hadis, tapi yang sahih cuma ini. Selebihnya diriwayatkan dari sanad yang tidak sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, radhiyallahu an, beliau seorang sahabat dari kalangan Ansar, dari kabilah Khazraj. Ya, kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Dan di antara keutamaan beliau ini ikut perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang mimpi, ya, mimpi tentang adzan. Nah, ini hadisnya akan kita baca. Beliau mengatakan di sini qala tafa bi wa ana naimun rajulun. Pernah pada suatu ketika aku tidur, kata beliau, ya, maka di dalam tidurku aku melihat seorang laki-laki mendatangiku. Ya, aku melihat seorang laki-laki mendatangiku. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, takul, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Adzan, intinya adzan. Ya, fadzakaral adzan bitarbi'it takbir bighairi tarji'. Jadi disebutkan tata cara adzan yang kita kenal sekarang. Ya, adzan yang kita hafal sekarang. Seperti itu. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Takbirnya ada 4 dan tidak ada tarji'nya. Apa tarji'? Nanti akan kita jelaskan insyaallah tarji', apa makna tarji' ketika kita membaca hadis yang berikutnya, hadis Abu Mahdzurah insyaallah. Nah, wal iqamah furada. Adapun iqamah maka itu furada. Ya, maka furada. Furada maksudnya apa? Sekali-sekali. Adzan 2 kali. Adapun iqamah sekali. Ya kan? Adzan kan 2 kali ya. Kecuali takbir di awal dan la ilaha illallah di akhir cuma sekali. Takbir 4 di awal, la ilaha illallah sekali di akhir. Adapun selebihnya syahadat 2 kali. Ya kan? Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Ya. Itu adzan 2 kali. Adapun qomat maka 1 kali. Kecuali takbir di awal dan qad qamatis shalah, maka itu 2 kali. Paham ya? Insyaallah kan antum sudah paham iqamat dan adzan. Qal illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Zaid, tatkala di pagi hari aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpiku pada malam hari. Kata Rasulullah apa? Innaha la ru'ya haqqin. Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat lain itu Bilal bin Rabah untuk mengamalkan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Ya. Dan hadis ini sebenarnya panjang, cuma disingkat oleh Imam Ibnu Hajar ya. Itu bermula dari ketika para sahabat sudah mulai banyak di kota Madinah. Ya. Nah, mereka berbeda pendapat. Ini gimana cara kita manggil orang, ngumpulkan orang untuk sholat itu gimana?
sebagian sahabat ada yang ngasih saran, gimana ya Rasulullah kalau pakai lonceng? Ya, pakai lonceng, celentang datang orang, ya. Ada sahabat lain mengatakan, jangan, gimana kalau kita pakai trompet aja? Ditiup ya, agar orang datang, ya. Sebagian lain mengatakan, jangan, kita pakai api saja, hidupkan api, ya. Kalau hidup api berarti masuk waktu salat. Semua itu tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lonceng itu punya siapa? Nasrani, ya. Trompet punya Yahudi. Maka orang yang main trompet pada malam tahun baru itu menyerupai Yahudi, ya. Kemudian api itu apa? Majusi. Maka enggak ada yang disetujui. Akhirnya ketika tidur Abdullah bin Zaid mimpi seperti ini, ya, mimpi. Nah, dikasih tahu bahwasanya yang terbaik adalah dengan cara adzan. Alhamdulillah, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, dan dia hadis yang sahih, ya. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan wazada Ahmad fi akhirih qissata qauli Bilal fi adzanil fajr. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ini dari jalur Bilal bin Rabah, dan beliau menambahkan ada tambahan, yaitu ketika adzan subuh ditambah as-salatu khairun minan naum, ada tambahan, ya. Wal Ibnu Khuzaimah an Anas, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, minas sunnati idza qala al muadzin fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairu minan naum. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muadzin apabila dia selesai mengucapkan hayya 'alal falah di salat subuh, hendaklah dia mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ya, jadi ada tambahan as-salatu khairun minan naum di adzan subuh, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Faedah yang kita petik dari hadis ini sangat banyak. Yang pertama, disyariatkannya adzan. Jadi adzan itu disyariatkan dan hukumnya sudah kita jelaskan wajib, ya. Yang kedua, adzan itu caranya adalah seperti yang kita tahu sekarang. Dengan cara yang kita tahu sekarang. Ada berapa kalimat? Ada berapa kalimat, ikhwan? 15. Coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada 15 kata, kalimat, 15 kalimat, ya. Nah, ini adzan yang disunnahkan. Nanti akan kita baca hadis yang kedua, ada tata cara adzan yang lain, ya, yang mungkin di antara kita merasa asing, ya, belum pernah mendengarkannya, tapi itu hadisnya sahih. Nanti akan kita jelaskan. Tapi hadis adzan yang ma'ruf yang kita kenal bersama adalah ini. Adzannya Abdullah bin Zaid atau adzannya Bilal. Adzannya Bilal. Allahu a'lam bissawab. Faedah yang kedua, al-afdal fil adzan at-tarbi' fi awwalihi. Bahwasanya yang afdal ketika adzan adalah takbirnya itu 4 kali. Yang sudah kita jelaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 4 kali. Ya, ini kita katakan afdal. Kenapa? Karena nanti di hadis yang kedua ada perbedaan bahwasanya takbir hanya 2 kali. Ya. Dan itu boleh, cuma kurang afdal. Afdalnya itu takbir 4 kali. Ya. Karena ada tata cara adzan yang lain itu takbirnya 2 kali. Nanti di hadis yang berikutnya insyaallah akan kita jelaskan. Allahu a'lam. Faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya iqamah itu 1 kali. Iqamah itu 1 kali. Kecuali pada lafaz takbir dan qad qamatis shalah. Takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah kan? 2 kali. Baru sekali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baru apa? Qad qamatis shalah, 2 kali.
Jadi qomat itu sekali-sekali kecuali takbir dan qad qamatis shalah maka 2 kali. Ya, Allahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya adalah disunnahkannya kita untuk melakukan tathwib. Tathwib, apa tathwib? Ucapan as-salatu khairun minan naum. Kapan? Pada salat subuh. Ini sunnah. Sunnah. Artinya Ustaz, kalau kita enggak baca as-salatu khairun minan naum, sah enggak azannya? Sah. Ya, sah. Karena tambahan as-salatu khairum minan naum itu sekedar sunnah, tidak wajib kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Cuma ulama berbeda pendapat, ya. Ucapan as-salatu khairum minan naum itu sunnahnya di azan pertama atau azan kedua. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, azan subuh itu dua kali sunnahnya. Cuma ini di antara sunnah yang tidak diamalkan di negeri kita. Ya, di antara sunnah yang tidak diamalkan di negeri kita adalah azan 2 kali pada waktu subuh. Kalau di Haramain, di Makkah dan Madinah itu dilakukan. Ya, azan subuhnya itu dua kali. Nah, itu tanya si Farel, udah umroh dia kemarin ya. Nah, azan itu dua kali. Azan sebelum waktunya, itu kurang lebih setengah jam atau 40 menit sebelum masuk waktu. Ya, atau bahkan sebagian ulama mengatakan 1 jam sebelum masuk waktu. Itu azan dulu pertama. Ya. Nah, nanti ketika sudah masuk waktu azan lagi. Misal kita sekarang azan kita jam berapa? Azan subuh jam berapa? 4.35. Ya, 4.35. Santri ini enggak tahu ini, bangunnya telat terus ya. 4.35 kurang lebih setengah 5. Ya, lebih dikit. Taib. Nah, itu azan pertama itu dilakukan jam 4 atau 4 kurang 15 seperti itu. Nah, itu azan yang pertama. Ya. Nah, di zaman Rasulullah seperti itu azan 2 kali. Nah, ucapan as-salatu khairum minan naum ini disunahkan di azan yang pertama sebelum masuk waktu atau azan yang kedua setelah masuk waktu. Azan pertama atau kedua? Ya, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih kuat di azan yang kedua. Ketika sudah masuk waktu. Jadi kalau kita di sini kita amalkan yang mana? Yang itu kan? Kita kan azan cuma sekali ya, ketika waktu sudah masuk. Jadi muazzinnya baca as-salatu khairum minan naum enggak? Baca, berarti itu benar. Itulah sunnahnya ya. Dan ini yang diamalkan di Mekah dan Madinah. Ya, yang diamalkan di Mekah dan Madinah, dan dia pendapat mayoritas ulama. Ya, memang ada sebagian ulama mengatakan as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama, tapi ini pendapat yang kurang tepat, Allahu a'lam bis-shawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita lanjut satu hadis lagi. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu taala dari Abi Mahdhurah. Nah, ini tadi sahabat Abu Mahdhurah sudah kita baca biografi beliau secara singkat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allama al-adhan fa dzakara fihi tarji akhrajahu Muslim walakin dzukira at-takbir fi awwalihi marratayn faqat wa rawahu al-khamsatu fa dzakaruhu murabba'a. Dari Abu Mahdhurah beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mengajarkan dia azan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Abu Mahdhurah tata cara azan. Fa dzakara fihi tarji, maka disebutkan di dalam hadis tersebut tentang masalah tarji. Nah, tadi sudah kita sebutkan, singgung tarji. Apa itu tarji? Tarji itu ikhwan adalah berasal dari kata-kata rajja'a yurajji'u tarji'an. Dari kata-kata raja'a. Maksudnya mengulangi. Kembali mengulangi. Apa yang diulangi? 2 kalimat syahadat. Ya, yang diulangi adalah 2 kalimat syahadat. Dan ini salah satu bentuk azan yang disunnahkan. Ini salah satu bentuk azan yang disunnahkan, yaitu kita melakukan tarji tadi. Jadi bagaimana bentuk azannya? Kita azan, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita ulangi lagi syahadatnya dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu namanya tarji. Ya. Jadi syahadatnya itu apa? Diulang. Ya, jadi syahadatnya diulang. Ini namanya tarji. Pertama dengan suara yang agak kecil, kedua suaranya agak dikeraskan dan ini diperbolehkan, ya. Cuma memang di negeri kita tidak diamalkan. Jadi lebih baik tidak usah diamalkan daripada menimbulkan apa? Keresahan masyarakat, ya. Nanti antum dipikir ngerubah azan padahal mereka yang belum belajar, ya. Kan di Indonesia ini kan paling sering, paling enak nuduh orang sesat. Padahal dia yang nggak pernah belajar, ya. Inilah susahnya orang ini. Kata ulama itu apa? Al-insanu aduhu majahilahu. Ya, manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Ya karena dia nggak tahu akhirnya nuduh orang salah. Padahal yang salah dia karena nggak belajar. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini setelah adzan. Silakan adzan dulu.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit penjelasan tentang hadis Abi Mahdhurah ini. Jadi kata beliau tadi fadzakara fihi tarji'. Jadi disebutkan di situ ada tarji'nya. Sekali lagi tarji' adalah pengulangan dua kalimat syahadat ketika adzan. Ya, yang pertama dikecilkan suaranya, ketika diulang maka dikeraskan suaranya. Ya. Nah, ini termasuk sunnah di dalam adzan dan salah satu bentuk adzan yang diperbolehkan. Ya. Kata beliau akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Walakin dzukira takbir fi awwalihi marrat, dzakara takbira fi awwalihi marratain faqat. Tapi di dalam riwayat Muslim disebutkan takbirnya hanya 2 kali. Bukan 4. Takbir yang di awal. Jadi Allahu akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilanjut hayya 'alas shalah dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam. Warahul khamsah, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh imam yang 5, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya. Fadzakaruhu murabba'an. Ya, diriwayatkan oleh imam yang 5 dan mereka menyebutkan takbirnya 4 bukan 2. Jadi Imam Muslim menyebutkan 2, adapun imam yang 5 menyebutkan takbirnya 4. Allahu a'lam. Kesimpulan, ikhwan dan akhwat fillah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya azan yang sesuai sunnah itu ada 3 tata caranya. Kaifiyahnya ada 3. Sifat azan itu ada 3. Yang pertama adalah yang kita kenal sekarang di negeri kita ini. Ini azannya Abdullah bin Zaid atau azannya Bilal. Ya, riwayat Abdullah bin Zaid dan riwayat Bilal. Naam. Yaitu 15 kalimat tadi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sama seperti azan kita, cuma ada tarji'nya. Ya, ada pengulangan 2 kalimat syahadatnya. Berarti ada berapa kalimat, ikhwan? Kalau yang kita kan ada 15. Kalau ditambah tarji' berarti berapa kalimat? 19 ditambah 4. Ya. Jadi ada 19. Ini boleh seperti itu. Kaifiyah yang ketiga, cara yang ketiga adalah ada tarji'nya, cuma takbirnya 2 kali, bukan 4. Ya, berarti dari 19 dikurangi 2, berapa? 17 kalimat. Semuanya boleh diamalkan. Semuanya boleh diamalkan. Cuma wallahu alam, ya, karena di zaman sekarang hampir kita katakan seluruh penjuru dunia umat Islamnya udah terbiasa dengan lafaz azan yang ada itu dengan 15 kalimat itu, maka lebih baik kita mencukupkan dengan yang itu saja. Lebih baik kita mencukupkan dengan yang itu saja, tidak usah dicoba-coba yang ini dan yang itu. Kenapa? Karena tadi takut menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita ini mengamalkan yang sunnah itu kan sering dianggap tidak sesuai. Padahal sekali lagi, ya, orang kadang-kadang cuma mundur padahal mereka yang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Masih banyak hadis-hadis lain yang akan kita jelaskan tentang azan, ya, berkaitan dengan masalah azan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau tidak? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau kita lupa tahiyat awal, tasyahud awal, ya, kemudian kita berdiri, ya, dan tadi dikatakan berdirinya sudah sempurna, Pak, ya, sudah mantap berdirinya seperti itu. Maka pertanyaannya, apakah kita balik lagi tasyahud awal atau kita lanjutkan? Jawabannya adalah lanjutkan. Ya, tidak usah kita duduk lagi, lanjutkan saja. Kalau berdirinya sudah sempurna. Kalau berdirinya belum sempurna, ya, kita lupa mau berdiri, Allahu
teringat langsung, belum tasyahud. Artinya belum berdiri sempurna. Maka balik lagi. Jadi yang menjadi tolak ukur sekarang pertanyaan keadaannya adalah sudah berdiri sempurna atau belum. Kalau sudah berdiri sempurna, tidak boleh balik lagi untuk tasyahud awal. Kalau dilakukan dan dia tahu hukumnya, sholatnya batal. Kenapa? Karena tertib sholat rusak. Padahal di antara rukun sholat itu harus tertib, berurutan. Ya, tasyahud dulu baru berdiri. Ini kan berdiri dulu baru tasyahud, berarti kan rusak urutannya. Seperti itu. Tapi kalau dia belum berdiri sempurna, masih posisi agak menunduk, belum sempurna intinya, maka silakan dia kembali lagi untuk tasyahud awal seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau kita sudah berdiri sempurna kan tadi tidak usah duduk lagi, lanjutkan sholatnya. Lalu gimana? Kan tasyahud awal itu wajib, betul, wajib. Tapi kalau lupa, maka kewajibannya gugur dan diganti dengan apa? Sujud sahwi saja. Ya, digantikan dengan sujud sahwi. Nanti setelah tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam kita sujud 2 kali. Sujud, bacaannya seperti bacaan sujud pada umum subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, ya, kemudian duduk langsung salam. Tidak usah tasyahud lagi, langsung salam seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya. Betul. Iya. Nah, ya kalau kita sudah berdiri itu terserah dia, terserah kepada si makmum tadi. Kalau dia paham ilmu agama harusnya dia ikut imam. Kadang-kadang orang nggak paham fikih sholat, ya. Yang mana yang lebih wajib, tasyahud atau ikut imam? Ikut imam, Pak. Ikut imam. Jangankan yang wajib, yang rukun saja itu boleh ditinggalkan kalau bertabrakan dengan ngikut imam. Contoh berdiri. Berdiri itu rukun atau bukan? Ketika sholat rukun, ya. Nah sekarang kalau imamnya sholat dengan cara duduk, kata Rasulullah apa? Kalau imam sholat dengan duduk, maka makmum juga harus duduk. Meskipun makmumnya mampu berdiri, rukun loh, itu ditinggalkan untuk ngikuti imam. Apalagi tasyahud awal bukan rukun, ya. Jadi harusnya makmum tadi ikut berdiri, bukan malah dia yang memaksa kehendak dia, seperti itu, ya Pak ya. Dan kita sebagai imam nggak usah ikutin kalau orang sudah subhanallah subhanallah, biarin aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema saya ingin menanya, apakah boleh menitipkan anak kepada neneknya? Ya boleh-boleh saja, ya. Menitipkan anak kepada nenek tidak masalah, diperbolehkan. Nenek juga termasuk orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat di belakang orang masbuk? Nah ini pertanyaan yang bagus. Boleh atau tidak? Ini termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama, ya. Kalau kita sholat di belakang masbuk, berarti kita ini masbuknya 2 kali, ya. Bukan masbuk sama imam, masbuk dengan orang yang masbuk, ya. Jadi kita masuk, imam sudah selesai. Ternyata di shaf terakhir ada orang yang masbuk. Boleh nggak kita jadi makmum dia? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh. Boleh, ya. Jadi orang masbuk tadi jadi imam, kita sholat di belakang dia untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Tapi ada sebagian ulama yang melarang, ya, karena terdapat larangan sholat 2 kali, sholat 2 jemaah pada satu masjid, mengulangi sholat jemaah pada satu masjid, ya. Kita ada larangannya, meskipun ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau saya pribadi berpendapat boleh, selama tidak terjadi at-tasalsul. Apa tasalsul itu? Berantai, ya. Sholat masbuknya berantai. Antum masuk, ada orang masbuk, antum jadi makmum dia. Selesai tadi antum lanjut, ada orang masuk lagi jadi makmum lagi. Selesai masuk lagi jadi makmum lagi, terus, ya. Nah seperti ini nggak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau cuma sekali insya Allah masih boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana didahulukan antara sallu fi buyutikum wa as-salatu khairun minan naum
Allahu alam ya. Setahu saya tidak ada dalil yang tegas ya. Tidak ada dalil yang tegas seperti itu. Ya, apalagi tentang sallu fi buyutikum tatkala ketika hujan. Tentang sallu fi buyutikum ulama kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sallu fi buyutikum itu setelah hayya 'alal falah. Ada yang mengatakan setelah selesai azan. Ya, maka sebaiknya sallu fi buyutikumnya diakhirkan saja. Jadi as-salatu khairum minan naum dulu. Ya, baru selesaikan azan baru sallu fi buyutikum. Ya, wallahu alam bissawab. Masih ada pertanyaan? Cukup? Silakan Mas Faisal. Nah, mayoritas ulama berpendapat hujan yang menjadi uzur, alasan kita boleh sholat di rumah adalah hujan yang kalau membasahi baju kita, ya baju kita bisa diperas. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Intinya membasahi baju. Hujan yang bikin baju basah, ya basah secara urf lah, secara kebiasaan kita basah gimana sih? Ya kalau cuma basah dikit ya tidak dinamakan mablul ya. Artinya membasahi baju yang membuat baju kita basah dan ya mengurangi kekhusyuan sholat seperti itu. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ya meskipun nggak sampai basah, tapi kalau sudah hujan boleh untuk sholat di rumah. Ya, Allahu a'lam memang tidak ada dalil khususnya, karena dalil yang ada adalah hujan saja. Cuma kan para ulama mengatakan ilahnya itu kan masyaqqah. Ya, masyaqqah. Dalam hadis Ibnu Abbas kan dikatakan apa, bahwasanya Rasulullah itu pernah menjamak salat ya tanpa ada hujan, tanpa ada safar, tanpa ada safar dan hujan ya. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas apa? Li'alla yuharrij ala ummati, li'alla yuharrij ala ummati, agar tidak memberatkan umat beliau. Artinya hujan yang menjadi uzur kita boleh nggak sholat di masjid itu kalau hujan yang memberatkan, hujan yang membuat kita berat untuk ke masjid. Artinya hujan yang agak lebat. Kalau hujannya cuma sedikit-sedikit ya maka itu tidak memberatkan, tetap wajib. Seperti itu. Ini pendapat mayoritas dan ini pendapat yang lebih berhati-hati ya. Begitu juga tentang masalah jamak antara maghrib dan isya. Kalau hujannya gerimis jangan dijamak. Ya, kalau hujannya lebat baru dijamak. Seperti itu. Ini sama, ilahnya sama ya. Antara kita yang tidak sholat berjamaah dengan yang sholat di masjid untuk menjamak. Itu hujannya yang bagaimana? Kata ulama yang membasahi pakaian kita. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.